Semua jemaat yang dikasihi Tuhan, jumpa lagi kita pagi ini di dalam ibadah online kita. Ya, memang kita dari tempat yang berbeda, dari rumah masing-masing, tetapi kita tetap bersama-sama meskipun secara online. Itu yang patut kita syukuri, dan kami juga mengucap syukur untuk saudara-saudari yang baru pertama kali mengikuti ibadah bersama kami. Sila angkat tangan. Saya boleh melihat saudara di dalam chat room ataupun tinggalkan komen Anda. Kami bergembira berkenalan bersama Anda. Dan pagi ini juga kita bersyukur kita mempunyai berpeluang lagi untuk masuk di dalam perjamuan kudus. Saya percaya semua jemaat sudah mempersiapkan diri dan juga segala sesuatunya yang kita perlukan untuk masuk di dalam perjamuan kudus. Jemaat Tuhan, sebelum kita masuk di dalam ibadah kita memuji, menyembah Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang kami sembah, yang kami tinggikan, yang kami muliakan, kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang mengadakan hari ini untuk kami. Kasih setia Tuhan yang tidak berkesudahan, memberkati, menjaga, melindungi, dan memelihara hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih juga Tuhan untuk ibadah pagi ini. Sebelum kami memulainya, kami mau serahkan seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan melawat mereka, Tuhan menyertai mereka. Biarlah Tuhan yang hadir di tengah kami ketika kami memuji dan menyembah Tuhan, ketika kami mendengarkan firman Tuhan, kami dikuatkan, kami memperoleh semangat yang baru. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, Yesus Tuhan. Kau
mahal. Hari ini kami ditebus dengan lunas. Hari ini Tuhan, biarlah kami renungkan kehidupan kami kembali. Betapa hidup kami sangat berarti Tuhan di hadapan, sehingga kan Tuhan Kau telah menyerahkan tubuhmu bagi kami, sampai kami Tuhan ditebus dengan harga yang begitu mahal. Tuhan Yesus, kami ada di tempat ini bukan karena kami baik, bukan karena kami benar di hadapan-Mu Tuhan, tetapi kebenaran-Mu kami dibenarkan, dengan kekudusan-Mu kami dikuduskan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, sebentar kami memuji dan menyembah-Mu. Kami serahkan setiap hati kami yang ada di tempat ini, dimanapun kami berada saat ini Tuhan. Biarlah hati kami menjadi hati seperti-Mu ya Tuhan, yang selalu memuji dan menyembah-Mu dimanapun kami berada. Biarlah kami bawa sifat karakter-Mu Tuhan di dalam hidup kami, supaya hidup kami memancarkan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih, kami serahkan waktu ini Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati dan menyertai kami, sampai kami dapat memuji dan menyembah-Mu dengan sukacita di tempat ini. Kami serahkan Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah Tuhan Kau juga yang mengurapi, biar setiap apa yang keluar daripada mulutnya itulah kebenaran-Mu yang Kau ingin sampaikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Terima kasih Tuhan kita. Ya. Puji Tuhan, kita dapat bertemu lagi di dalam ibadah walaupun secara online, tetapi di mana saja kita berada, mari kita angkat pujian Ada Satu Sobatku. Mari kita menari bagi Tuhan. Tinggalkan dirimu
kita yang telah menebus dosa kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh, kami ucap syukur Tuhan. Oh, kami sudah memuji-Mu, kami sudah menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih kerana Engkau hadir pagi ini Tuhan, di mana saja kita berada.
Terima kasih Roh Kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari saudara, kita mau siapkan diri kita untuk perjamuan kudus. Kita berhadapan dengan meja Tuhan pagi ini, walaupun kita tidak berada di gereja, tetapi di tempat masing-masing, di rumah masing-masing, Tuhan hadir. Amin. Tuhan hadir. Mari saudara, mari kita siapkan diri kita pagi ini, saudara yang dikasihi Tuhan, sesuai dengan pesan Tuhan Yesus Kristus kepada murid-muridnya. Sekarang kita akan menerima perjamuan kudus. Karena itu marilah kita meneliti diri kita masing-masing. Apakah kita telah siap untuk menerimanya sebagaimana yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Saudara, setiap kali kita merayakan perjamuan kudus, kita bersekutu dengan Dia. Artinya Dia di dalam kita dan kita di dalam Dia. Sebab itu marilah kita mengenangkan dan memberitakan kematiannya sebagai tanda bahwa kita mengaku Tuhan Yesus mati karena dosa kita dan telah bangkit dari antara orang mati. Haleluya. Haleluya. Mari saudara, mari kita siapkan roti dan air anggur. Saya percaya semua sudah disiapkan pagi ini di rumah masing-masing. Mari kita berdoa. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami ucap syukur karena dapat menyertai perjamuan kudus yang ditetapkan dan diperintahkan oleh Engkau Tuhan. Kami bersyukur kepadamu atas apa yang Kau telah melakukan di atas kayu salib Tuhan. Engkau telah menderita karena dosa kami di atas kayu salib Tuhan. Kami memperingati korbanan-Mu Tuhan dan penderitaan Kristus yang mendatangkan penyelamatan sempurna kepada kami. Terima kasih Tuhan. Sekarang memberkati roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Kristus. Siapkanlah hati kami, pimpinlah dan memberkati perjamuan ini agar segala yang kami lakukan menyenangkan hati Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. 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 Siapkan roti, saudara. Haleluya. Bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama. Haleluya. Haleluya. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama. Haleluya. Haleluya. Mari kita ucap syukur. Terima kasih Tuhan atas hadirat-Mu Tuhan. Kami memuji Tuhan atas hadirannya, kuasanya, dan berkat-Nya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih kepada tim music yang sudah membawa kita di dalam pujian dan penyembahan. Kiranya semua itu berkenan di hadapan Tuhan. Dan saat ini kita akan mendengarkan beberapa pengumuman
Pertama, mengenai AGM kita, yaitu Mesyuarat Agung Tahunan yang akan diadakan pada 27 Jun 2021. Bagi jemaat yang belum lagi mendaftar, silakan cek email ataupun SMS saudara untuk mendaftar dengan segera. Ya, dan bagi yang sudah mendaftar, kami berterima kasih dan sila cek email Anda untuk maklumat-maklumat terkini. Kita akan senantiasa mengemas kini maklumat-maklumat supaya Anda tidak ketinggalan. Jadi jangan lupa selalu cek email saudara. Pengumuman selanjutnya adalah mengenai Zoom meeting doa kita bersama. Mari kita ikut di dalam Zoom meeting bersama pada hari Isnin jam 5.30 pagi dan pada hari Kamis jam 9 malam. Mari bersama-sama ajak ahli keluarga kita dan kawan-kawan kita. Link untuk Zoom meeting akan dibagikan di dalam grup WhatsApp gereja kita, ya. Dan kemudian adalah persembahan. Kami di sini mengambil peluang ini untuk mengucap terima kasih kepada jemaat yang dengan setia senantiasa memberi perpuluhan, memberi untuk misi ataupun persembahan kasih kepada gereja kita. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati saudara. Dan kita juga berdoa untuk persembahan-persembahan yang diberikan dan yang akan diberikan. Anda, jemaat, boleh memberikan persembahan, mengirimkannya secara online banking ataupun transfer ataupun bank in, ATM bank in melalui nomor-nomor account yang tertera di layar. Sebelum kita memberi kepada Tuhan, mari kita berdoa dulu. Haleluya, terima kasih Bapa di surga, haleluya. Tuhan, terima kasih untuk setiap berkat kasih Tuhan. Kami bersyukur kami boleh menikmati, merasakan, menggunakan berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Dan semua yang kami miliki adalah kasih karunia Tuhan, berkat Tuhan semata. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga bersyukur Tuhan untuk setiap tangan yang sudah setia memberi kepada gereja-Mu. Berkatilah mereka ya Bapa, berkati usaha mereka, kehidupan mereka, keluarga mereka. Dan juga kepada yang belum dapat memberi, Tuhan juga yang memberi berkat, memberkati keluarga mereka, pekerjaan mereka, bahkan usaha mereka. Tuhan, sekarang kami mau memberi apa yang sudah Tuhan beri kepada kami. Kami mau memberkati sebab Tuhan sudah terlebih dahulu memberkati kami. Terimalah Tuhan persembahan kami, biarlah juga persembahan ini boleh dipergunakan dengan hikmat untuk kemuliaan dan meninggikan nama Tuhan dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memberi. Haleluya. Amin. Jemaat semua, tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari siapkan hati dan pikiran kita. Kiranya firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Pastor Russell, boleh memberkati semua jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Oh, riala baka shira bala bala. Oh, rabala bala bare re 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 re. Ushanda yala baka shikarama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Sampailah waktunya kami mau dengar suara-Mu Tuhan. Roh Kudus, berbicaralah kepada kami pagi ini Tuhan. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan, menyertailah umat-Mu yang sedang mengikuti ibadah ini online di rumah masing-masing. Tuhan hadir, Tuhan jamah, Tuhan kuatkan lewat firman-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Shalom. Apa kabar semua? Ini adalah kali pertama kita bertemu semenjak PKP atau MCO 3.0. Dan pasti Anda semua oke, sehat.
Haleluya, puji Tuhan. Siap untuk mendengarkan firman Tuhan pagi ini? Amin. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Oke, kita selalu sering dengar, ya, selalu mendengar tentang ketakutan. Kan, COVID-19, ya, akhir-akhir ini, ya, dengan pandemik di sekitaran kita, banyak orang takut, kita takut. Tetapi kita tidak perlu takut sebenarnya, sebab Tuhan Yesus bersama dengan kita, amin. Dia menyertai kita, dia melindungi kita, ya, dia tetap bersama dengan kita. Judul khotbah saya pagi ini, atau tajuk khotbah saya pagi ini adalah takut akan Tuhan. Amin. Takut akan Tuhan. Kita jangan takut karena hal-hal yang lain, ya. Dan firman Tuhan mendorong kita untuk takut akan Tuhan. Amin. Firman Tuhan pagi ini terambil dari Mazmur 25. Mari kita ke Mazmur 25. Mazmur pasal 25. Kita akan mulai dari ayat 12, 13, dan 14. Siap? Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. 13 orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan, dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahunya kepada mereka. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan adalah dasar bagi setiap orang yang percaya. Amin. Karena dari takut akan Tuhan adalah hal-hal luar biasa yang disediakan oleh Tuhan bagi mereka yang takut akan Dia. Ya, kita baca di ayat 15. Ayat 15. Mataku tetap tertara kepada Tuhan, sebab Ia mengeluarkan kakiku dari jaring. Amin. Haleluya. Apakah arti takut akan Tuhan? Apakah perasaan takut, ngeri, takut kepada hantu yang menyeramkan, makhluk, teroris, apalagi? Apa yang selalu membuat Anda takut? Rasa tidak selamat, tidak terjamin, tidak aman. Di Alkitab ada lebih kurang 300 lebih referensi atau rujukan dalam Alkitab tentang takut akan Tuhan. Ini sangat penting, ya. Berarti, ya, Tuhan mau kita. Ini adalah keinginan Dia supaya orang yang percaya takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan berarti kita menghampiri Dia seperti seorang anak raja menghampiri Bapa dengan keberanian dan keyakinan, karena Dia adalah Bapa yang penuh kasih. Amin. Kita sadarkan bahwa kita berada di hadapan Allah yang Maha Kudus, adil,
dan Maha Kuasa. Amin. Satu sikap hormat dan kekaguman yang akan menghasilkan hal-hal yang baik. Ya, kita akan berhasil apabila kita takut akan Tuhan. Amin. Nah, saudara, dari firman Tuhan ada banyak yang kita bisa belajar, ya, dan tahu apa yang Tuhan menghendaki kita melakukan, ya. Kita harus kagum, ya, kepadanya karena kuasanya yang tiada tara sebagai pencipta segala sesuatu, ya. Kita kagum, dan oleh karena itu kita menghormati Dia, kita memuji Dia, kita menyembah Dia, dan kita takut akan Tuhan. Kuasa yang luar biasa yang terus Ia gunakan atas ciptaannya, termasuk umat manusia, adalah alasan untuk takut akan Allah. Ketika kita benar-benar menyadari kekudusan Tuhan, yaitu kemurnian, kesempurnaan, kita harus respon dengan Dia, ya. Dan karena itu kita manusia adalah takut akan Dia. Siapapun yang melihat atau mengalami manifestasi, yaitu demonstrasi yang kita terlihat, ya, secara mujizat atau fisikal dari kemuliaan Tuhan, tidak bisa kita menjadi takut. Ya, kita tidak perlu takut. Ya, semua yang Tuhan melakukan adalah untuk kebaikan kita. Amin. Berkat-berkat yang terus-menerus kita terima dari Allah yang Maha Kuasa, khususnya pengampunan dosa-dosa kita. Ya, kita ucap syukur. Kita seharusnya membuat kita takut dan mengasihi Dia. Amin. Di atas segalanya, fakta bahwa Tuhan adalah Allah keadilan yang akan menghakimi seluruh umat manusia seharusnya menjadi alasan yang cukup untuk kita menimbulkan rasa takut dan saleh. Amin. So, puji Tuhan, ya. Ada banyak alasan mengapa kita harus takut akan Dia. Dari pembacaan kitab sebentar tadi, dari Mazmur 25 ayat 12 hingga 14, takut akan Tuhan juga berarti kita tidak ingin mengecewakannya, mempermalukannya, dan membuat namanya diolok dan dihina orang, ya, baik melalui perkataan, sikap kita, perilaku kita, pikiran kita, keputusan dan tindakan kita. Semua ini kita lakukan karena kita mengasihi Tuhan, sebab Ia telah mengasihi Dia. Apa yang kita alami apabila kita memiliki rasa takut akan Tuhan? Yang pertama adalah kita akan menerima petunjuk dari Tuhan untuk jalan yang harus kita pilih. Dengan demikian, kita tidak akan salah jalan atau tersesat. Sebab orang yang takut akan Tuhan, kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Berarti Tuhan mengaturkan kehidupan kita. Tuhan yang mengaturkan jalan. Dia akan pimpin kita
ke jalan yang benar. Itu adalah pertama. Yang kedua adalah kita akan menetap tinggal di dalam kebahagiaan. Terjemahan bahasa Inggris ya dikatakan tinggal di dalam kemakmuran, ya. Luar biasa, ya. Orang itu, ayat 13, orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan. Oh, kita menjadi orang bahagia. Dia akan selamatkan kita, ya. Dia akan bersama dengan kita, ya. Dan firman Tuhan bilang kita akan tetap tinggal di dalam kebahagiaan. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Yang ketiga adalah keturunan kita akan mewarisi negeri. Ini berarti keturunan kita tidak akan kekurangan. Amin. Bahkan akan menerima semua berkat yang disediakan Tuhan di dalam dan di atas bumi, negeri di mana mereka tinggal. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Ayat 13. Amin. Luar biasa, ya. Dia akan tetap memberkati kita, ya. Yang ketiga mengatakan keturunan kita akan mewarisi negeri. Ini berarti keturunan kita tidak akan kekurangan, bahkan akan menerima semua berkat yang disediakan Tuhan di dalam dan di atas bumi negeri di mana mereka tinggal. Haleluya, puji Tuhan. Dan yang keempat, Tuhan akan menjadi sahabat karib kita. Haleluya. Ayat 14. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Amin. Bayangkan, Allah yang Maha Kuasa akan menjadi sahabat karib kita. Wow, Tuhan kita luar biasa. Tuhan tidak lagi melihat dan memperlakukan kita sebagai hamba, ya, tetapi sebagai sahabat. Ini mengikuti Injil Yohanes pasal 15, ya. Dia memilih kita, ya, dan kita akan menjadi sahabat Dia, ya. Amin. Haleluya. Tidak ada Tuhan seperti ini dalam dunia, ya. Hanya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Yang kelima, ya, rahasia Tuhan akan memberitahukan kepada kita. Dia akan memberitahukan rahasia atau disingkapkan kepada kita. Dalam bahasa Inggris dikatakan the secret of the Lord is with those who fear Him. Ya, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya beritahunya kepada mereka. Haleluya, ya. Rahasia Tuhan ada pada mereka yang takut akan Dia. Dengan demikian, antara Tuhan dengan mereka yang takut akan Tuhan tidak ada lagi rahasia. Bayangkan, dia bukan hanya menjadi kawan yang sahabat yang karib, tetapi juga memberitahu, ya, rahasia apa yang kita perlu tahu. Dia akan memberitahu kepada kita.
hanya apabila kita dekat dengan Dia. Amin. Dan yang keenam adalah Tuhan akan memberitahu dan menunjukkan ikat janjinya kepada kita. Amin. Perjanjiannya diberitahunya kepada mereka yang takut akan Tuhan. Saudara, luar biasa dengan demikian ya, mereka yang takut akan Tuhan akan mengalami semua berkat dan janji Tuhan. Amin. Pertolongan, kasih setia, perlindungan, berkat, kuasa, dan lain-lain akan diperlihatkan Tuhan kepada kita. Yang penting adalah kita takut akan Tuhan, ya, takut akan Tuhan. Kita percaya, kita tidak perlu takut kepada hal-hal yang lain. Apa yang kita sedang mengalami memang ya ramai takut, menakutkan kita, ya, tetapi kita berfokus pagi ini kepada Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Takut akan Allah. Itu adalah keinginan Tuhan. Itu akan menyenangkan Tuhan apabila Dia melihat kita berfokus. Orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang setia kepadanya. Amin. Walaupun kita tidak dapat hadir di gereja setiap hari Minggu, tetapi jangan takut, jangan khawatir, jangan bimbang, ya, sebab Tuhan ada bersama dengan kita. Dia menyertai kita selama-lamanya. Haleluya. Mari saudara, mari kita semua tunduk kepala kita dan mari kita berdoa. Mari kita berbicara kepada Tuhan pagi ini. Kita sudah dengar firman Tuhan pagi ini, dan pasti ada di antara kita Tuhan sudah jamah, Roh Kudus sudah jamah. Ya, kita sekarang di rumah masing-masing, tidak dapat keluar, ya. Apalagi kita ada banyak waktu. Mari kita beri waktu untuk Tuhan. Ya, kita takut akan Tuhan. Kita mencari wajah Dia setiap hari. Kita berdoa, menyembah. Oh, haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pagi ini. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih atas janji-janji-Mu Tuhan. Oh, Engkau akan menjadi sahabat kita, sahabat yang karib, yang akrab, dekat dengan kita, dan Engkau akan memberitahu banyak rahasia kepada kita, apa yang ada dalam hati-Mu untuk kebaikan kita. Engkau akan sampaikan. Itu hanya akan berlaku apabila kita dekat dengan Engkau Tuhan. Oh, haleluya. Pagi ini kami berjanji, Tuhan, kami akan takut akan Tuhan. Kami akan hormati semua yang Kau telah melakukan terhadap hidup kita. Terima kasih Tuhan. Kami ucap syukur Tuhan atas segala yang Kau telah melakukan Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Mari kita angkat dua-dua tangan kita dan terimalah berkat dari Allah yang Maha Kuasa. Kiranya kasih Allah Bapa kita, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita hari ini dan selama-lamanya. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati. Shalom.